dibesar-besarkan sehingga nanti kalau ada perkembangan yang signifikan masih masuk. Ya, Oh, masih masuk ya. Modusnya begitu ya? Ya bisa dua varian tuh bisa kalau saya lihat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih membahas mengenai bersih-bersih Kementerian Keuangan. Pak Wamen, sejauh ini pelaporan LHKPN yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan itu seberapa patuh, seberapa lengkap, seberapa akurat, Pak? Untuk LHKPN Kementerian Keuangan tadi udah saya sampaikan seluruh pegawai wajib lapor. Yang pejabat negara lapor ke sistem KPK, yang bukan pejabat negara tidak lapor ke sistem KPK tapi lapor ke sistem internal Kementerian Keuangan. Ada. Dan sistem internal kita itu terkonek sama sistem LHKPN-nya KPK. Jadi kalau dia lapor ke KPK, dia cukup lapor sekali langsung muncul di data internal kita. Kita minta pegawai Kementerian Keuangan itu lapornya bukan 31 Maret. Deadline-nya 28 Februari. Tiap tahun, 1 bulan lebih cepat. Karena kita bilang harus lebih cepat supaya satu nggak numpuk di belakang. Kedua, bulan Maret itu konsentrasi bikin SPT. Nah, kita selesaikan Februari dan selama ini 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir selalu mendekati 100%, 99,7%. Dan untuk Kementerian Keuangan kemarin udah selesai, akhir Februari yang lalu. Nah, ini menjadi data yang ada di Kementerian Keuangan, lalu kita tunggu verifikasi KPK. Karena kalau kita lapor, KPK kan nunggunya kalau laporan LHKPN itu sampai 31 Maret. Habis itu proses verifikasi. Nanti setelah beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, biasanya kita terima email dari KPK. Laporan Anda sudah terverifikasi dan diumumkan. Nah, itu berarti datanya sudah terverifikasi oleh KPK. Menjadi data yang bisa kita pakai juga. Kalau tadi KPK, Pak Wamen mengatakan bahwa memeriksanya random ya, karena memang jumlahnya banyak sekali yang menyerahkan LHKPN. Kementerian Keuangan random juga atau satu demi satu diperiksa juga? Nah, data yang udah komplit, kita lakukan profiling di Kementerian Keuangan. Profiling ini, satu mengecek verifikasi atas keabsahan administratif. Semuanya komplit, yang harus ditanda tangan, yang harusnya pakai materai dan seterusnya. Habis itu kita bikin profiling kecocokan. Orangnya kita lihat pertumbuhan harta, kita lihat jabatannya apa, income-nya berapa, kemudian juga apakah ada laporan transaksi yang mencurigakan kalau kita mesti tanya kepada teman-teman di PPATK. Profil inilah yang memunculkan ibaratnya itu anomali-anomali. Berapa orang yang ada anomalinya, anomali ini dikonfirmasi, belum tentu salah. Dikonfirmasi, makanya setelah hasil-hasil konfirmasi, kemarin itu kan kita umumkan 69 kasus yang perlu kita konfirmasi dalam bentuk investigasi. Nah, ini dari laporan tahun 2019 dan laporan tahun 2020. 2021-nya lah dikerjakan karena sekarang juga udah bisa dilakukan. Ini sekarang kita susun jadwal, konfirmasi aja. Kita panggil, kita lakukan pengecekan, ini kenapa ada ketidakcocokan profil yang ini. Pak Swa, ini sedikit lagi ya. Kasus RAT itu kan sebenarnya karena kasus anaknya. Sebenarnya tidak terkait, tapi karena kemudian ada penganiayaan yang dilakukan anaknya, kemudian bapaknya diperiksa juga dan akhirnya terbuka. Kalau tidak ada kasus anaknya, Pak, apakah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga dibantu oleh aparat penegak hukum KPK itu akan bisa menangkap keanehan harta kekayaan seorang RAT, Pak? Saat ini kita rasa laporan dia itu yang tahunan, kenaikannya itu ya sesuai dengan profil income-nya. Oh, masih sesuai? Iya, makanya juga nggak kedeteksi. Nah, kedeteksinya itu di mana? Ketika dilakukan pendalaman, kenapa ada flexing seperti ini? Waktu flexing itu barang-barangnya seperti ini. Mana barang-barang itu di dalam laporan harta? Ya seperti itu. Nah, jadi informasi yang lain jadi sangat penting. Tapi LHKPN tetap adalah entry point kita. Pak Yunus, ini kan banyak aset yang didaftarkan atas nama orang lain, nomine. Lalu juga bisa juga disembunyikan dengan cara-cara lain, tidak dimasukkan di LHKPN. PPATK pada saat Anda ada di situ, itu bagaimana memprofil orang yang LHKPN-nya tidak lengkap atau tidak akurat?
Jadi LKPN itu jarang yang benar-benar persis sama dengan fakta ya. Oh, Dia bisa markdown, tidak memasukkan, bisa markup, dibesar-besarkan sehingga nanti kalau ada perkembangan yang signifikan masih tercover. masuk. Ya, Oh, masih oke. masuk ya. Modusnya begitu ya? Ya bisa dua varian itu bisa kalau saya lihat. Jadi bagaimana PPATK mengecek ya. Jadi kami kan bisa dapat LKPN dari KPK karena ada kerjasama. Oke. Jadi pada waktu laporan-laporan transaksi keuangan itu masuk, kita lakukan pendalaman atau analisis. Ya, ada paling tidak sedikitnya 3 kriteria. Pertama kalau itu penyelenggara negara, itu priority ya. Oke. Di dalamnya. Yang kedua kalau jumlahnya besar ya. Yang ketiga kalau terkait dengan kasus yang ada. Ya. Nah waktu ini didalami, selain bisa kita minta informasi dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, kita juga ada database, bisa minta instansi terkait, bisa minta dari luar negeri ya, Oke. untuk mendalami LKPN tadi, apalagi kalau menyangkut penyelenggara negara, Baik. itu kan jadi prioritas. Oke. Kalau memang ada indikasi dugaan terjadi tindak pidana, kita teruskan ke penyidik. Oke. Kalau tidak ada, kita kembalikan ke database untuk dipakai pada waktu yang akan datang. Baik. Bu Yanti, Itulah kerjanya. ini kan ketahuan juga bahwa ada kepemilikan saham di sekian perusahaan. Ada mungkin kerjasama antar pasangan dari yang diduga adalah oknum pejabat yang korup. Kalau tindak pidana pencucian uang itu bisa tidak sih mendeteksi sebelum itu terjadi? Pencucian uang itu harus ada kejahatan asal, Oke. dan kemudian dari kejahatan asal yang disembunyikan itu dia akan menjadi proses-proses pencucian uang. Ya. Apakah itu nanti untuk beli ada uangnya untuk beli saham di atas namakan istrinya bisa jadi. Dan ini juga kita harus hati-hati kalau pencucian uang misalnya LHKPN menyebutkan gini-gini termasuk hutang kan gitu ya. Iya. Hutang, ya, kan biasa mereka ada bangga, masih ada hutang sekian, seolah-olah kalau hutang itu pasti bagus. Itu bisa jadi menjadi modusnya TPPU nantinya. Artinya apa? Kalau nanti terbukti, kalau yang jahat-jahat itu ya, saya 32 tahun mempelajari kejahatan, tapi saya nggak jahat ya Pak. Itu yang jahat-jahat itu, nanti kalau kita telusuri TPPU-nya, kemudian ada aliran ke si A misalnya. Nanti dia akan mengatakan, saya udah bilang kan dulu saya hutang, maka saya kasih ke A. Karena saya memang hutang dari dia. Jadi kita harus hati-hati juga dengan laporan yang menyatakan hutang. Oke. Karena itu jangan-jangan hutang itu nanti untuk kamuflase ketika dia mengalirkan uang. Atau tadi seperti kata Pak Yunus ya, di markup supaya kemudian kalau sampai ada tindak pidana itulah modusnya, bisa terkamuflase. Modusnya itu seperti itu. Kemudian ada yang menarik Pak, dalam beberapa kasus korupsi, waktu saya menjadi ahli, ada terdakwa bilang, saya udah masukkan harta saya semua di LHKPN. Kenapa kok masih didakwa korupsi? Seolah LHKPN itu melegalisir, melegitimasi korupsi yang dilakukan. Yang ajaib juga. Sama dengan tech amnesty Pak, tech amnesty dipakai gitu juga. Padahal ada surat Menteri Keuangan resmi ke FATF, bahwa sebenarnya tech amnesty itu tidak boleh menghambat pelaporan, penyidikan, dan kerjasama. Bu Yanti, terlepas dari apa yang terjadi sekarang ya, maksud saya adalah 300 triliun yang ternyata juga kita masih harus tunggu nanti kepastian dari PPATK benar 300 atau jangan-jangan 3 triliun atau 30 atau berapa begitu. Bagaimana memastikan bahwa LHKPN dan sistem yang ada sekarang itu bisa lebih diperbaiki lagi, Bu? Kan ketika saya ingat betul seorang Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan, yang pertama kali dinaikkan gajinya itu Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, karena di situ yang katanya basah. Tapi kan ketika gaji tinggi ternyata tidak memastikan tidak korup. Bagaimana Bu Yanti? Sejak awal gitu tidak. Karena apa? Kita ingat adanya korupsi itu adalah dikarenakan power ya, full power, sehingga juga korupsinya juga lebih. Artinya apa? Greedy. Greedy itu adalah orang yang sudah cukup, dia pengen lagi. Itu memang di white collar crime, ketika kita pindah dari blue collar crime menjadi white collar crime, yang awalnya 200 tahun yang lalu kita pikir orang yang melakukan kejahatan ekonomi adalah orang-orang lower class, tetapi minimal 1960-an itu sudah dikembangkan, ternyata yang melakukan kejahatan ekonomi bukan orang-orang yang lower class, tapi justru yang high class. Maka muncullah white collar crimes. Nah, artinya apa? Itu langsung membantah langsung kan bahwa kalau orang sudah kaya, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, itu tidak korupsi, tidak mungkin, karena itu tadi power itu berlangsung sinergi dengan keingin moral
corruptnya itu juga tinggi, morally corruptnya itu juga tinggi. Ternyata seperti itu. Jadi sekarang gini, sekarang kita harus menjawab pada masyarakat. Jadi betul kalau LHKPN secara umum memang kita bisa saja secara acak ya, random. Tapi sekarang ini harusnya tidak random lagi. Tadi dikatakan bahwa masih banyak yang bagus. Kita tidak mencari yang bagus, Pak. Kita justru kira fokus kepada yang dilaporkan ini, kita mencari yang salah siapa. Yang salah inilah yang harus disingkirkan untuk membantu yang sekian ribu yang masih bagus. Harus kita tanyakan ke Mas Ali Fikri. Mas Ali, kalau kemudian KPK diminta untuk memeriksa LHKPN bukan lagi random, KPK bisa sanggup mau atau tidak? Yang ini ya, yang karena seluruhnya. Iya, ini yang di KPK dulu, bagaimana Mas Ali? Yang dilaporkan ini. Iya. Iya, tapi begini ya, justru kemudian kami mendorong para penyelenggara negara untuk lapor LHKPN, sekalipun kemudian ada beberapa tingkat kepatuhannya tidak sampai 100% begitu ya. Ini kan jadi persoalan tersendiri sebenarnya, Bang Leo, begitu ya. Untuk mendapatkan kepatuhannya saja masih susah kan gitu ya. Belum kita dari sisi substansinya gitu ya. Nah, yang menariknya seperti RAT ini kan ketika kemudian kami cek substansinya ternyata kan ada persoalan. Misalnya ternyata ada harta benda yang diduga kemudian tidak dilaporkan di dalam LHKPN dan apalagi kemudian bukan atas nama dia tetapi dikuasai oleh dia dan keluarganya gitu. Ini kan mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan begitu, yang disamarkan. Ya, ini kan sebagai modus-modus tindak pidana pencucian uang gitu ya. Nah, kalau kemudian kita belajar dari kasus-kasus yang kemudian ditangani oleh KPK, ya modus-modusnya memang ya seperti itu, klasik sebenarnya. Terus-menerus terjadi yang kemudian para pelaku tindak pidana pencucian uang, khususnya kemudian kalau kita di sektor perpajakan ya sebenarnya sama begitu. Baik, bersih-bersih Kementerian Keuangan tentunya juga harus diikuti oleh semua kementerian dan lembaga yang lain. Masalahnya apakah kemudian kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan dengan apa yang dilakukan Kementerian Keuangan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa Economic Challenges segera kembali.